Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsuma kuntum wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita menghaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan langkah kita, melunakkan hati kita, bukan tulang, Bu, ya. Jadi kalau tulang lunak kata orang itu tangannya pun lembut. Nah, kan ini tangan lembut kan gini nih. Melunakkan hati kita untuk tunaikan segala macam kebaikan, ibadah ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, Allah masih panjangkan umur kita. Umur itu adalah salah satu nikmat terbesar kita. Karena ya umur itulah yang menjadi punca dari kenikmatan yang kita miliki hari ini. Kita merasa nikmat punya tubuh yang sehat, yang kuat, atau harta yang ada, anak yang soleh, istri yang solehah gitu ya, suami yang tidak nakal ya Bu ya. Ada ke suami nakal Bu? Syukurlah. Kalau kata Ibu cuma anak-anak yang nakal, syukur saya dengarnya. Berarti tidak ada suami nakal. Kalau ada nanti dia karena itu mulai gak senang cerita nih. Saya berapa kali Bu ke qadarullah yang banyak curhat ya. Awalnya ya curhat juga, termasuk sering lah ya. Yang banyak curhat itu memang dari kalangan ibu-ibu. Ada seorang ibu-ibu yang tiba-tiba datang nangis. Apa ceritain Ibu? Tadi agak saya tanya gitu, nangis. Sudah selesai dia nangis, nah baru dia curhat. Saya kira dia nyeritakan masalah anak, bukan. Ceritakan masalah laki. Masya Allah. Ada lagi ibu-ibu muda. Tidak, tapi kita lama nih. Ibu-ibu muda, tapi dia ceritanya pakai waktu itu belum WA, masih zaman SMS lah. Saya kenal sama dia, tapi suami saya tidak kenal. Tiba-tiba dia SMS. Dia bilang, tumben-tumben ibu-ibu nih SMS. Nah, dia pun cerita lagi. Di SMS itu panjang dia punya SMS. Nyeritakan bukan masalah orang tuanya, bukan masalah anaknya, masalah laki ya. Padahal kalau kita lihat, dia termasuk yang berkecukupan. Banyaklah pokoknya. Jadi malam ini saya suka sekali dengar ibu-ibu, waktu saya tanya, ada nggak suami nakal? Tak ada, bang, anak aja. Nah, bagus, alhamdulillah. Tapi nanti jangan cerita pula, sebenarnya ada Ustaz. Udah. Berarti ada suami nakal. Alhamdulillah, kita aturkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang tiada terhingga. Itu semua merupakan nikmat yang terbesar. Saya katakan tadi, nikmat umur itu nikmat yang sangat besar. Yang menjadi seluruh nikmat yang kita miliki menjadi bermanfaat, menjadi terasa. Apa guna harta banyak kalau ternyata umur tak panjang, kan tak sempat kita merasa. Maka para ikhwan sekalian, kalau punya harta segera nikmati. Tapi nikmati jangan pula menikmatinya itu membabi buta, jangan pula boros-borosan, enggak juga boleh begitu. Nikmati saja sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selanjutnya saya teringat pula nih dengan waktu tadi di jalan gitu ya. Saya teringat ada seorang orang tuanya itu sahabat saya, mungkin sebagian para ikhwan juga sudah kenal. Sebenarnya orang ini cukup viral lah gitu, terkenal lah. Namanya Ustadz Husin bin Aji Muslim. Yang beliau ini ketua INH ya,
Beliau lama di Gaza, punya istri orang Gaza, dan wajahnya sering kita lihat di televisi. Ya, yang sering di mana itu? Di Metro apa di TV One? Kayaknya kontributor 2 tuh lah deh. Mungkin kontributor TV One. Sering kita lihat wajah-wajah dia itu. Apalagi ketika kemarin ya sampai sekarang ya, tentang Masya Allah, agresi atau penjajahan atau genosida yang dilakukan oleh Zionisme Israel terhadap Gaza. Ya, nah waktu itu dia datang ke Pontianak, kemudian datang ke Masjid Apel itu, langsung ketemu sama kita. Saya termasuk yang menemuinya, karena saya kenal betul dengan orang tuanya. Sebagian Ivan sini juga kenal betul dengan orang tuanya, Ustaz Haji Muslim. Ustaz Haji Muslim yang Allah rahmati ya. Kemudian banyaklah bercerita. Saya bilang ini antum termasuk menafaktilasi kehadiran Ustaz Haji Muslim ke Kalbar. Beberapa titik yang paling sering beliau kunjungi itu adalah Gang Apel 2 ini, termasuk di titik-titik yang lain. Dan kami termasuk yang sering menemani almarhum Ustaz Haji Muslim itu. Yang teringat ke saya itu ketika Ustaz Husin ini cerita begini. Ustaz, dia bilang, saya mendapatkan nasihat dari para mujahidin Gaza. Kala itu masih belum perang ya, belum yang seperti sekarang. Udah agak lama diceritanya. Beberapa, atau mungkin ada sekitar setahun yang lalu lah kali ya, waktu yang datang. Atau lebih dikit lah, waktu datang ke sini. Dia cerita, saya mendapatkan nasihat dari mujahidin Gaza, dia bilang, bahwa manusia itu besar tidaknya, seseorang manusia itu, tergantung apa yang membuat dia sibuk. Disibukkan oleh perkara yang besar atau perkara yang kecil. Dia bilang, besar kecilnya manusia itu tergantung apa yang membuat dia sibuk. Sebagian orang, dia bilang, itu sangat disibukkan, sangat diperhatinkan, atau sangat, bahkan sebagian orang dibikin marah gitu ya, oleh sesuatu seperti gini. Karena orang itu marah, tersinggung karena kehabisan nasi. Atau orang tersinggung karena rumahnya kotor. Orang itu sibuk karena ngurus kebutuhan harian dia. Begitu seterusnya. Nah, dia bilang, ini orang ini, kadarnya ini orang yang kecil nih. Skopnya kecil. Jadi dia, hidupnya itu hanya untuk mengurus hal-hal yang sepele. Hanya sebatas kebutuhan dia, apa yang dia inginkan, kebutuhan harian dia, bahkan hanya sebatas rumah tangga dia. Sebatas itu. Dia bilang begitu. Terus ada lagi orang itu yang memikirkan tentang pekerjaan selain rumah tangganya, dia juga pikirkan rumah tangga, dia pikirkan juga pekerjaan. Jadi skupnya sudah mulai luas juga. Pekerjaan itu tentu tambah lagi orangnya kan, bukan hanya dia dan keluarganya, tetapi termasuk juga orang-orang lain yang ada dalam lingkup pekerjaan dia. Itu yang membuat dia sibuk, itu yang membuat memorsir pikiran dia, perasaan dia. Nah, orang ini dibilang besar juga, mulai agak lebih besar, lebih skupnya itu lebih besar daripada orang yang tadi. Begitu seterusnya, sampai ada orang, dia bilang, yang memikirkan suatu perkara yang sangat besar. Bahkan dia lupa dengan urusan kebutuhan dia. Dia pikirkan apa? Dia pikirkan tentang hajat hidup orang banyak. Seperti para mujahidin Gaza. Dia bilang begitu. Jadi mujahidin Palestina itu, mereka tidak semata-mata memikirkan tentang kebutuhan harian mereka. Tidak disibukkan oleh itu. Kalau mereka itu hanya sebatas hanya ngurus kebutuhan hidup mereka, dia, anak-anaknya, keluarganya, udah itu gampang. Banyak solusinya itu. Solusinya bagaimana? Mereka pindah saja. Banyak orang yang mau nampung tuh. Bahkan andai kata disampaikan itu kepada orang-orang Israel, orang-orang Zionis Israel. Tapi ya, apa kopiah saya nih? Oh, dari mana masuknya? Berarti saya ini manis. Manis dalam pengertian yang sebenarnya, Bu. Udah sampai kopi aja kali ya. Ini iklan dulu nih. Pakai iklan gula gitu nih. Lucu juga kita kok. Ceramah nggak pakai kopi ya. Nah, tadi sampai di mana gitu? Sampai di gula ke? Iya. Nah, sampai mana nih? Gara-gara semut nih.
Ya, jadi saudara-saudara kita, para pejuang Palestina, mereka itu tidak disibukkan dengan urusan mereka. Tetapi mereka menyibukkan diri dengan suatu perkara yang besar. Apa itu? Kemuliaan Masjid Al-Aqsa, kemudian menjaga tanah suci Palestina, wakaf kaum muslimin, dan kemerdekaan rakyat Palestina. Minimal 3 hal itu. Andai kata mereka itu hanya untuk mengurus kebutuhan mereka, itu gampang. Saya sangat yakin kalau mereka sampaikan ke pemerintah Zionis Israel, udahlah, ambil ya semuanya wilayah Palestina itu. Tapi kami kasih kehidupan yang lain. Dikasih kehidupan yang lain. Andai mereka mau seperti itu, mereka hijrah ke negeri-negeri Eropa, ditampung mereka itu. Cuman serahkan semua tanah Gaza, tanah Palestina. Kalau mereka mau menukar kebutuhan mereka itu, kenyamanan hidup mereka itu, dengan tanah, saya bilang 3 tadi itu. Karena bagi pemerintah Zionis Israel, Amerika dan sekutunya, itu duit bukan masalah bagi mereka. Memang masalah juga, tetapi mereka berkorban betul untuk membebaskan negeri-negeri Palestina itu. Membebaskan dalam arti mereka mau menguasainya gitu ya. Untuk menguasai, untuk mencaplok negeri Palestina itu, menjajah dan menguasai sepenuhnya Palestina dan seluruh apa yang ada di atasnya. Ya, itulah para hamba sekalian. Oleh karena itu, mulai sekarang kita pun mulai belajar membuka skop kita. Jadi kita tidak fokus dengan urusan harian yang kita lalui. Kita keluar sesaat, kita kembangkan kemampuan kita, termasuk apa? Termasuk ta'allum seperti ini. Itu mengembangkan diri, keluar dari kegiatan harian kita. Tidak sebatas bangun tidur pagi, terus nyiapkan anak, suami, keluarga, makan, minum, sarapan, dan seterusnya. Kemudian mungkin bagi ibu-ibu, karena kebetulan kata Rono banyak ibu-ibu di sini, nyiapkan, apalagi setelah itu, banyak lah bu ya kalau di rumah tuh yang nyuci, yang ngepel, tiba-tiba nanti sampai zuhur, nanti terus sampai ke sore, sampai ke malam lagi. Memang itu ibadah semua. Tetapi kita keluar dari zona itu, dari putaran itu, mengembangkan diri kita, sekali-kali kita berpikir yang lebih luas itu apa? Untuk meningkatkan kapasitas kita. Seperti itu. Ya, bagi kaum muslimin juga begitu. Tidak hanya terfokus kepada apa yang kita inginkan, apalagi yang kita inginkan itu sebatas tadi itu, sebatas mengembangkan diri kita dan keluarga. Nah, nanti nilai kita hanya segitu. Hanya untuk diri sendiri, merasa nyaman dengan diri sendiri, keluarga juga begitu, hanya untuk keluarga gitu. Nanti sampai ke anak nanti udah bagus pendidikannya, pekerjaannya mantap, ekonominya bagus, sampai di situ. Sampai di situ ya. Tapi itu tidak mengembangkan kemampuan kita, dan bukan hanya itu, tidak memikirkan suatu perkara yang lebih besar lagi. Para hamba Allah kaum muslimin dan muslimat hafizakumullah, pada hari ini kita ditantang oleh Allah, ditampakkan oleh Allah suatu perkara yang membuat kita tidak boleh hanya sebatas memikirkan diri kita. Apa itu? Palestina, Al-Aqsa. Tidak boleh kita lupakan Bapak Ibu sekalian, para ikhwan dan akhwat. Tidak boleh kita lupakan. Sampai hari ini mereka terus digempur dan terus berjuang. Berjuang untuk apa? Perjuangan mereka itu sebenarnya yang merupakan perjuangan seluruh umat manusia, kaum muslimin seluruh dunia. Jadi mereka mengambil alih perjuangan itu. Karena kalau bicara tentang kemuliaan Masjid Al-Aqsa, itu kewajiban seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Termasuk kita. Begitu kita mengaku sebagai muslim, umatnya Rasulullah SAW, hamba Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan, mengaku sebagai Islam, maka sudah melekat kewajiban kita untuk memuliakan 3 masjid minimal nih, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Ibarat kata, tak boleh kita dengar satu perkara yang menjatuhkan 3 masjid ini. 2 masjid aman, 1 masjid Allah tampakkan kepada kita sedang dikuasai dan dihinakan oleh penjajah Zionis Yahudi. Seperti itu. Nah, ini perjuangan yang saat ini diambil alih. Saya katakan begitu, diambil alih karena memang saat ini seakan-akan memang tidak ada bantuan dari negara, dari kaum muslimin seluruh dunia ya. Mereka mengambil alih itu. Kemudian apa? Palestina itu memang wakaf kaum muslimin sebenarnya. Sejak pada masa dahulu kala. Kiblat pertama umat Islam. Sebelum ke Masjidil Haram kita berkiblat, kaum muslimin umat Islam itu berkiblat kepada Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina. Ya, kita lanjut ke ayat yang dibaca tadi. Tadi sebelum saya berangkat itu istri saya pesan, dia bilang jangan lama-lama.
Nggak pula saya bilang lama. Itu malam dia bilang nanti terlalu larut, dia bilang orangnya ngantuk. Dalam hati saya, orang ngantuk sebenarnya balik, tanggal tidur dia kan. Sebenarnya paling jauh kan saya dalam hati saya. Saya bilang yang jauh tuh kami nih, tapi tak apalah. Ya, betul juga kata kita istri itu ya. Tapi nanti ibu nanti kalau udah ngantuk angkat tangan ya. Udah ngantuk Ustaz. Nah, kita stop langsung. Ya, kalau belum ngantuk pun tak apa angkat tangan. Dah Ustaz, dah cukup dah itu gitu. Kita kembali kepada ayat yang dibaca tadi. Quran surah Al-Ahzab yang Mbak Musab boleh dilihat. Surah Al-Ahzab ayat 9 sampai 11. Nah, adik-adik, anak-anak, boleh dibuka Qurannya Al-Ahzab juz ke-21 ayat 9 sampai 11. Surah yang ke-33. Al-Ahzab ini nama surah yang diabadikan dari nama perang. Jadi ada nama surah yang diambil dari nama perang. Dan ini bisa kita katakan satu-satunya nama surah yang menggunakan nama perang. Padahal perang yang terjadi itu banyak. Dan bisa dikatakan perang-perang besar yang tadi ibu-ibu sebutkan itu, semuanya terdapat dalam Al-Quran kisahnya. Al-Quran itu kan mengandung banyak cerita dan kisah gitu. Banyak isi di antaranya itu kisah. Nah, di antara kisah itu adalah kisah yang terjadi pada masa Rasul, yakni perang-perang yang terjadi pada masa Rasul. Di antaranya, contoh perang Badar itu Allah sebutkan dalam Quran surah Al-Anfal. Kalau kita baca surah Al-Anfal dari awal itu, para hamba sekalian, itu banyak Allah ceritakan tentang peristiwa perang Badar. Bagaimana situasi Badar kala itu. Cuman nama Al-Anfal itu bukan nama perang. Walaupun diambil dari kisah dari perang itu tentang pembagian harta rampasan. Kemudian perang Uhud. Allah ceritakan juga dalam Al-Quran. Surah sebagian surah Ali Imran. Allah ceritakan bagaimana kondisi kaum muslimin ketika terjadi perang Uhud. Kata Allah, kalian merasa kalah, merasa sedih, susah gitu. Padahal orang kafir Quraisy juga merasakan yang sama, walaupun mereka menang tapi mereka juga susah. Situasinya juga tidak mudah bagi orang-orang Quraisy kala itu yang dianggap menang. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Tetapi perang Uhud pun namanya tidak diabadikan menjadi nama surah. Apalagi kita yang disebutkan tadi, perang apa? Perang Tabuk ya. Kalau tadi disebutkan perang Tabuk. Perang Tabuk juga Allah ceritakan dalam Al-Quran. Bahkan diceritakan cukup panjang dan boleh dikatakan spesial Allah ceritakan. Karena bagaimana kisah tentang perang Tabuk itu, situasinya sulit yang sangat menguji keimanan kaum muslimin kala itu. Dan kalau kita lihat dalam Al-Quran itu, perang yang Allah serukan dengan seruan umum itu artinya semuanya harus berangkat perang. Ya kan? Ibu-ibu, perang Badar apa semuanya berangkat perang? Enggak. Perang Badar itu justru perang yang tidak direncanakan untuk perang. Perang Badar itu asal muasal Rasul membawa pasukan untuk mencegat kafilah dagang. Kafilah dagang Abu Sufyan. Tapi lolos kafilah dagang ini justru berangkatlah pasukan dari Mekah karena merasa tersinggung gitu atau untuk mengamankan kafilah dagang tadi. Tapi karena dengan kecerdikan Abu Sufyan lolos itu dari jebakan Rasul. Sehingga bertemulah dua pasukan, pertemuan yang tidak diduga-duga. Jadilah perang. Jadi perang yang tidak direncanakan itu adalah perang Badar. Tidak semuanya berangkat, walaupun sebagian besar berangkat, termasuk Utsman bin Affan itu tidak berangkat perang Badar. Perang Uhud, ya namanya kita diserang. Tetapi seruannya juga tidak seruan umum. Kalau perang Tabuk, Allah serukan dalam Al-Quran itu, Rasul menyampaikan seruan umum kepada seluruh kaum muslimin untuk berangkat perang Tabuk. Allah sebutkan, kisahkan dalam surah At-Taubah ya, sebagian. Termasuk perang Fathul Mekah. Allah sebutkan juga dalam Quran surah Al-Fat dan kemenangannya rentetan panjang dia, mulai dari perjanjian Hudaybiyah sampai ke menangnya kaum muslimin dalam surah An-Nasr. Nah, perang Ahzab ini Allah kisahkan dalam surah Al-Ahzab. Ada 4 pelajaran penting kalau menurut hemat kami. Nanti kalau kita baca lebih lanjut mungkin bisa kita tambah-tambah. Para Iwan bisa menambahnya. Tetapi menurut hemat kami ada 4 pelajaran penting. Atau ada 4 hal yang harus kita cermati yang terkait tentang perang Ahzab. Yang pertama, peristiwa perang Ahzab ini sebenarnya dimulai dari apa nih? Dari
ke apa istilahnya? Kedengkian orang Yahudi. Kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu kami pernah sampaikan, orang Yahudi itu dua penyakit besar nih, sehingga dia begitu buruk punya perilaku. Yang pertama, apa itu? Tidak bersyukur. Sehingga Allah sebutkan dalam Al-Quran, betapa banyak nikmat yang Allah curahkan kepada kaum ini, tetapi mereka tidak bersyukur. Lantas kemudian bagi orang tidak bersyukur, memiliki sifat yang jahat, nasib yang buruk. Hati-hati bagi orang tidak bersyukur. Karena kalau tidak bersyukur, nanti seperti orang Yahudi yang memiliki perangai yang sangat buruk. Terus yang kedua apa? Yakni, nah berkaitan dengan perang ini. Apa itu? Iri dengki. Kalau tadi tidak bersyukur terkait dengan nikmat yang Allah turunkan kepada mereka, yang mereka tidak bersyukur terhadap nikmat tersebut, kalau terkait tentang iri dengki ini berhubungan dengan nikmat kenabian. Ini memang Bapak Ibu sekalian, kalau rumus dengki, rumus iri itu memang tak masuk akal. Hati-hati benar kalau punya penyakit ini. Kalau punya penyakit iri dengki, semuanya jadi buruk. Tak bagus. Kalau kita dengki dengan tetangga, tak mungkin kita akur. Pasti kita merasa tak nyaman, merasa apa? Merasa tak suka, merasa dendam bahkan. Dan seterusnya. Hati-hati. Makanya kalau punya penyakit iri dengki, kita bersihkan segera. Dan membersihkannya ya dilawan, jangan diikuti. Gitu. Jadi, nah, orang Yahudi ini punya penyakit iri dengki terhadap siapa? Terhadap nikmat kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka selama ini menunggu-nunggu betul. Nabi terakhir itu sudah digadang-gadang oleh mereka. Sudah betul-betul diharapkan oleh mereka. Bahkan mereka sudah merasa besar kepala. Ini Nabi akhir zaman, itu pasti menurut mereka nih berasal dari mereka. Memang selama ini kan nikmat kenabian selalu dari terahnya Nabi Ishak. Gitu kan? Nabi Ishak, Nabi Yakub, sampai terus nanti sampai nabi-nabi ke bawah. Itu yang mereka pikirkan. Ternyata nabi akhir zaman bukan dari keturunan Ishak, bukan dari keturunan Yakub, tetapi dari keturunan siapa Ibu? Anak Nabi Ibrahim, satu Ishak, yang kedua Ismail. Dari keturunan Ismail sampai kemudian mereka mencela tentang kehormatan gitu ya, kehormatan Nabi Ismail. Coba lihat kalau baca literasi mereka, literatur mereka itu ya enggak perlulah kita sebutkan, saya sebutkan di sini, tapi buruk sekali mereka menggambarkan bagaimana Nabi Ismail, bagaimana Ibunda Hajar dan seterusnya. Ya. Para hamba Allah kaum muslimin wal muslimat hafizakumullah. Jadi itu kedengkian. Nah, berhubungan dengan perang Ahzab ini, mereka dengki melihat bagaimana kekuatan kaum muslimin. Alhamdulillah, Ibu. Saya udah ngasih kode tadi, Ibu. Jazakillah khairan katsir. Saya minum dulu, Bu ya. Saya tak tahu tadi entah semut yang mana yang masuk, di semut betina ke semut jantan. Bismillah. Alhamdulillah. Nah, sampai mana tadi tuh? Sampai kedengkian ya, kedengkian orang Yahudi tadi. Mereka dengki dengan kondisi kaum muslimin yang ada di Madinah, sehingga kemudian mereka melakukan sesuatu yang sangat buruk, yang tak masuk akal, bahkan mengorbankan akidah mereka. Apa itu? Mereka mendatangi orang-orang musyrikin Quraisy, pembesar Quraisy. Mereka katakan bahwa mereka merancang untuk persatuan kaum musyrikin Quraisy tadi itu, dan mereka ada satu perkataan yang saya katakan tadi tidak masuk akal. Memang buruk benar ini. Bahkan akidah mereka korban. Apa itu? Kalian itu, kata nih orang Yahudi nih, dia tahu tuh. Urat geli, tahu kan urat geli? Tahu ke Ibu urat geli? Ini bahasa sama singkat. Hah? Urat malu kata dia. Kalau kata orang Samas itu, kalau urat geli itu artinya apa ya? Pengendali seseorang itu kalau udah ketemu urat gelinya, tuh orang pasti manut tuh, tunduk orang tuh, gitu Pak. Jadi orang Yahudi ini tahu dia bagaimana cara mengambil perhatian dari kafir Quraisy. Dia katakan begini, kalian itu, apa yang kalian sembah itu, agama kalian itu, jauh lebih baik daripada agamanya Muhammad dan sahabat. Nah, itu orang Yahudi itu. Sampai Allah sebutkan dalam Al-Quran. Betapa mereka mengorbankan akidah mereka. Padahal mereka itu sangat paham, sangat tahu bahwa Rasul dan risalah yang dibawa oleh beliau itu adalah hak benar dari Allah Subhanahu wa taala. Yahudi bahkan lebih tahu duluan daripada para sahabat. Yahudi itu lebih tahu duluan. Bani Israel itu
Bahkan, ini bahasa saya, bahkan lebih dulu tahu tentang kenabian ini dibanding pribadi Rasul sendiri. Rasul itu tahunya setelah dibi'tsah umur 40 tahun. Orang Yahudi sebelumnya dah tahu bahwa akan ada nabi yang bernama Ahmad. Orang Yahudi itu lebih tahu duluan. Tetapi karena kebencian mereka, sehingga mereka justru berpihak kepada kafir Quraisy, musuh kaum muslimin kala itu, dan mereka katakan kalimat yang menggelegar gitu ya, sampai Allah sebutkan dalam Al-Qur'an bahwa mereka katakan kalian itu lebih baik daripada Muhammad dan sahabatnya, daripada risalah yang dibawa oleh Muhammad dan sahabatnya. Para malas sekalian, dan harus kita sebutkan begini, bahwa terjadinya perang Ahzab itu memang penyebabnya adalah kemampuan orang-orang Yahudi dalam menggalang kekuatan pihak kafir Quraisy dan orang Arab Badui yang ada di Mekah dan sekitarnya kala itu. Jadi sampai di sini sebenarnya kita hubungkan dengan sekarang gitu ya. Kalau perang Ahzab itu tak nampak, orang Yahudi itu tak nampak. Setelah mereka bakar semangat orang-orang kafir Quraisy itu, mereka pun bertapuk, sembunyi dia. Nah, begitu Kak. Model perang sekarang kan gimana itu, perang-perang orang Yahudi, orang-orang Bani Israel itu. Sama tuh sebenarnya. Coba tengok tuh. Perangnya itu bukan perang manusia kan. Mereka tembaki orang itu pakai alat. Bahkan ada pesawat pakai drone itu enggak ada manusia di situ. Alat yang terbang. Nembaknya itu membabi buta. Karena mereka dah putus asa, tak ketemu sama tentara. Tentara pejuang Palestina itu tak ketemu sama pejuang Palestina, mujahidin Palestina itu. Akhirnya mereka tembaki, bahkan mereka masuk ke rumah sakit, mereka bunuh orang di rumah sakit. Ini luar biasa. Saya kira ini jangan-jangan mungkin lebih kejam daripada orang-orang ateis ya, daripada orang-orang yang tidak beragama. Kita menganggap orang-orang yang tidak beragama itu kejam. Tetapi kalau kita saksikan bagaimana kekejaman orang-orang Yahudi, Bani Israel yang ada di Palestina saat ini, mereka melakukan hal-hal yang sangat memalukan. Sehingga mereka membunuh anak-anak, wanita, orang di rumah sakit yang sedang berawat pun mereka bunuh. Na'udzubillah min dzalik. Memang layak sekali, Masya Allah. Pantaslah Allah sebutkan dalam Al-Quran, mereka dilaknat. Barangkali kita sebutkan begini, laknat yang paling banyak disebutkan itu nampaknya gitu ya, itu tertuju kepada Bani Israel dengan segala macam tingkah pola mereka. Ini yang pertama, perang Ahzab mengungkap keburukan Yahudi, kedengkian mereka, sehingga mereka kemudian merancang terjadinya perang. Seperti itu. Terus yang kedua, ini para hamba sekalian, ini perang Ahzab, perang yang luar biasa. Karena apa? Karena situasinya sangat mencekam. Jadi perang tidak main-main. Ya semuanya perang tidak main-main. Tidak ada perang yang main-main. Kecuali perang dalam film itu main-main semua. Ini perang luar biasa. Bagaimana kita sebutkan luar biasa? Allah menyatakan dalam Al-Quran, tadi Korik sudah membacanya. Kami ambil bagian ayat yang terakhir, ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hunalika batuliyal mu'minun, kata Allah ini. Wa zulzilu zilzalan syadida. Kata Allah, disitulah Allah menguji orang-orang yang beriman. Dan Allah guncang mereka dengan guncangan yang dahsyat. Pasukan Ahzab itu, berapa orang yang terkumpul yang akan menyerang Madinah? 10.000 orang. Bisa kita katakan tidak pernah orang Arab yang tidak pernah terjadi gitu ya, orang-orang Arab, kafir Quraisy, mereka mampu bersekutu, menggalang kekuatan, mengumpulkan pasukan sebanyak itu. Kecuali pada perang Ahzab. Kalau nanti terjadi juga, karena sudah belakangan. Jumlah mereka sudah banyak. Tapi kalau kali ini, mereka mampu mengumpulkan, mempersatukan kabilah-kabilah Arab, dan itu tidak pernah terjadi, untuk menyerang Madinah, menyerang Muhammad dan para sahabatnya. Allah sebutkan begitu dalam Al-Quran. Jadi kalau kita bayangkan, kampung kita mau diserang oleh 10.000 orang. Dan kita sudah bisa bayangkan, kalau dia masuk ke kampung kita, maka terjadilah pembinasaan yang luar biasa terhadap apa yang kita miliki. Jangan cerita tentang bagaimana nasib kita gitu ya. Itu yang dirasakan oleh kaum muslimin. Allah sebutkan dalam Al-Quran, kaum mukminin diuji dan Allah guncang mereka. Terjadi guncangan psikologis mereka gitu ya, dengan guncangan yang dahsyat. Nampaknya perang-perang yang lain tidak juga Allah sebutkan begini. Tetapi untuk perang Ahzab Allah sebutkan wa zulzilu zilzalan syadida. Allah goncang mereka dengan goncangan yang dahsyat. Saya buka kacamata. Ibu-ibu sekalian, kira-kira itu pernah terpikir gini nggak? Ya Allah,
Umpamanya kita sedang mengalami satu perkara yang berat yang kita alami. Pernah kan? Ada nggak manusia yang nggak punya masalah? Pasti pernah Ibu ya. Semua kita ini pernah punya masalah. Kita mengalami masalah yang berat. Kemudian kita bertanya dalam dalam hati kita, ya Allah, ngapa pula saya dapat masalah yang seberat ini? Bukankah saya orang yang insya Allah beriman kepadamu ya Allah? Saya sholat ya Allah. Bahkan saya sholat malam ya Allah. Saya puasa. Saya zakat. Dan banyak sekali kebaikan, nasihat yang sudah saya lakukan, saya amalkan. Tapi ngapa pula saya dapat musibah besar ini? Nah, Bu, pernah nggak Ibu ngomong gitu? Dalam hati. Pak Iwan pernah kira-kira ngomong begitu? Dalam hati. Apa pula saya gitu? Saya lihat di sana tuh orang ketawa-ketawa senyum, tak pernah dapat masalah ini. Tak pernah sholat itu. Saya rasa-rasanya taklim ikut, sedekah ikut, sholat rajin, ngaji insya Allah. Nah, para hamba sekalian, kami menghayati ini yang terjadi pada peristiwa perang Ahzab. Mereka mereka ini pengikut Rasul. Kala itu, jangan bisul di. Ada iklan lewat. Bukankah mereka itu satu-satunya para pengikut kebenaran? Mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, pengamal ayat-ayat Allah, pendamping Rasul. Kenapa pula mereka digoncang dengan goncangan yang sebenarnya kalau kita kembalikan kepada ayat pembuka, kata pembuka tadi, ini jawabannya. Hunalika ba'tuliyul mu'minin, kata Allah. Kata Allah, disitulah orang-orang mukminin, orang-orang yang beriman gitu ya, diuji oleh Allah. Ujian dari Allah. Jadi Ibu kalau merasakan begitu, Allah menguji. Justru itulah tandanya kita beriman. Kita justru sangat khawatir kalau kita hidup berpuluh-puluh tahun tidak pernah diuji oleh Allah. Jangan-jangan kita tergolong orang-orang yang dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Kita tak sholat, tak ada ditegur. Kita tak puasa, tak ada kena tegur oleh Allah. Kita berbuat macam-macam, tidak ditegur oleh Allah. Kita berkata semau kita, berbuat semau kita, tidak ditegur oleh Allah. Tapi begitu nanti dipanggil nyawanya oleh Allah, Allah minta pertanggungjawabannya kepada kita. Na'udzubillah. Orang beriman, justru dengan diuji tadi itu, dan ditimpakan musibah kepadanya, justru disitulah letak perbedaannya. Kita sedang diuji oleh Allah, itu tandanya Allah sayang kita. Tandanya kita, insya Allah, Allah akan golongkan kepada orang-orang yang beriman. Karena ujian itu semestinya sudah ada jawabannya untuk lulus daripada ujian tersebut. Ya. Nah, para hamba Allah kaum muslimin hafizakumullah. Jadi Allah kaum muslimin kala itu digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Kami katakan begini, ya inilah salah satu sebutan atau inilah yang terjadi pada kaum muslimin kala itu, gitu kan? Tadi yang saya katakan bahwa perang Ahzab itu perang yang sangat istimewa karena kaum muslimin diuji oleh Allah dengan goncangan psikologis yang dahsyat gitu kan. Itu yang kedua. Jadi kaum muslimin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga ini sebenarnya dari segi janji Allah. Nah, ini pada persiapan perang. Dari rentetan peristiwa sebelum perang gitu ya. Itu Allah memberikan satu nubuat melalui hadis Rasul. Jadi ini mungkin kalau diceritakan agak panjang dikit. Berita tentang akan diserangnya Madinah ini, itu telah sampai kepada Rasul. Ya biasa begitu memang. Kalau pada masa perang-perang itu memang sebelum terjadi perang, persiapan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy gitu ya, atau oleh musuh-musuh Allah, itu sudah nyampe duluan kepada kaum muslimin. Kehebatan Rasul dan para sahabat. Jadi beritanya sudah sampai ke Rasul, sehingga Rasul kemudian bermusyawarah. Dan kita katakan para hamba sekalian, perang Ahzab itu adalah perang terniat orang kafir Quraisy. Kenapa perang terniat? Ibu-ibu, Pak Iwan, kira-kira kenapa perang Ahzab itu merupakan perang yang paling diniatkan oleh kafir Quraisy? Kita lihat yang tadi. Yang pertama kan perang Badar. Perang Badar itu perang yang tak disangka-sangka dimenangkan oleh kaum muslimin. Itu orang kafir Quraisy luar biasa kagetnya. Makanya mereka sangat terpukul. Sejak perang Badar itu, mereka langsung tersentak. Berarti urusan Muhammad dan para sahabatnya ini bukan urusan main-main. Masa kita dikalahkan?
Banyak tuh tokoh kafir Quraisy yang terbunuh pada perang Badar. Siapa di antaranya? Yang paling terkenal, para ikhwan, Amr bin Hisham. Ibu pernah dengar nama Amr bin Hisham? Nah, kalau Abu Jahal pasti tahu. Ya, terbunuh pada perang Badar. Anaknya bernama Ikrimah bin Abu Jahal. Itu seorang tokoh panglima kafir Quraisy kala itu. Jadi kaum kafir Quraisy itu sudah merencanakan untuk pembalasan dendam. Ada dua perang terniat yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Yang pertama itu perang Uhud. Perang Uhud itu ada perang pembalasan dendam yang betul-betul diniatkan oleh kafir Quraisy, termasuk Ikrimah bin Abi Jahal untuk membunuh pribadi Rasul SAW dan kaum muslimin untuk kemenangan mereka gitu kan. Dan hampir saja kalau tidak dengan takdir Allah gitu kan, tidak Allah lindungi, hampir saja pribadi Rasul itu sudah dalam situasi yang genting kala itu. Perang Uhud, tetapi kaum muslimin, Rasul dan para sahabat selamat. Itu perang yang diniatkan kedua, yang sangat diniatkan oleh perang oleh kafir Quraisy gitu ya, yakni perang Ahzab. Perang Ahzab ini karena memang mereka habis-habisan untuk menghancurkan Madinah. Kan perang Uhud tak sampai tujuan mereka, walaupun dianggap mereka bisa memenangkan pertempuran, tetapi tujuan akhirnya tidak nyampe. Perang Uhud terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Harusnya mereka mau menyerang lagi tahun depan. Harusnya perang Ahzab itu dilakukan tahun depan, harusnya. Tetapi pada tahun depan, pada tahun keempat Hijriah, itu terjadi kelaparan, musim paceklik kira-kira begitu. Sehingga orang Madinah dan orang Mekah sama-sama kekurangan bahan logistik makanan. Kalau sudah makanan kurang ya tak bolehlah, jangan dulu kita perang. Tahun kelima kemudian baru mereka merancang perang Ahzab ini. Nah, para ikhwan, jadi ini perang terniat yang mereka lakukan. Mereka untuk melanjutkan perang yang dulu pernah mereka lakukan pada perang Uhud gitu ya, yang hampir saja mereka berhasil membunuh pribadi Rasul. Ya, pada tahun kelima mereka menyerang dalam pasukan yang besar perang Ahzab. Para kaum muslimin wal muslimat hafizakumullah. Saya minum dulu. Serak dah suara. Sebelum kita lanjut nih, Ibu, gimana nih? Macam sayup-sayup mati nih. Ini kalau anak-anak sudah ada yang baking dah nih. Tapi tak apa-apa, bagus kebaring daripada begendang. Ya. Jadi tadi yang ketiga, ini ada satu nubuat, tapi kita kisahkan dulu. Saya bilang agak panjang nih. Berita sudah nyampai ke Rasul, sehingga Rasul bermusyawarah dengan para sahabat. Ada orang mau nyerang. Nyerangnya luar biasa, ada 10.000 orang. 4.000 dari kafir Quraisy, 6.000 dari orang-orang Arab Badui, Bani Khatafan. Para sahabat pun bermusyawarah. Akhirnya disepakati satu tata cara yang tidak pernah terjadi di kalangan masyarakat Arab kala itu untuk menghalangi serangan musuh. Biasanya kalau serangan musuh itu dibikin benteng. Tidak sempat bikin benteng. Tapi kemudian ada seorang sahabat yang basicnya itu, backgroundnya itu orang Persia yang bernama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi. Beliau sampaikan usul kepada Rasul agar membuat hondak atau parit. Makanya perang Ahzab ini juga disebut sebagai perang hondak atau perang parit. Membuat hondak untuk membentengi kaum muslimin dari serangan orang-orang kafir Quraisy dari Mekah. Nah, setelah diukur-ukur, dihitung-hitung, karena ternyata secara geografis Madinah itu di sebelah selatannya agak berbukitan, yang terbuka itu di sebelah utara kalau tidak salah, atau kebalik ya. Di sebelah utaranya agak terbuka, agak melembah. Setelah dihitung-hitung, ternyata cukup panjang, yakni sepanjang 5,5 km kurang lebih. Panjang itu 5,5. Dari sini sampai ke mana? Sampai ke Jerujuk nggak? Hah? Boleh jadi. Kalau Jerujuk, lewat lagi kali ya. 5,5 km. Kemudian, karena yang mau nyerang nih banyak pasukan berkuda, ingat pengalaman perang Uhud tuh banyak pasukan berkuda yang hampir menghancurkan kaum muslimin. Maka bikin paritnya harus dalam dan harus lebar. Yang kuda tak dapat melompati kuda Arab, bukan kuda Indonesia. Kalau kuda Indonesia itu kuda Bima ya, kalau Kalbar ada kuda nih. Kalau kuda di Bima itu kan ya kuda juga, cuman agak lebih kecil sesuai dengan orangnya lah ya. Kuda Arab tuh kuda besar. Disepakati lebarnya selebar 4,6 meter.
Nah, ini kalau musola kita ini berapa panjang lebar ini? Sampai nggak 6 meter lebarnya ke sana? Nggak sampai kali. 4,6 meter, dalamnya 3,3 meter. Jadi kalau kuda itu jatuh ke dalam parit, dia tak bisa lagi melompat ke atas. Kalau kuda itu mau melangkahi parit, dia tak mampu melangkahi parit, tetap jatuh ke bawah. Nah, kira-kira gitu. Jadi sepanjang 5,5 kilometer, selebar 4,6 meter, sedalam 3,3 meter. Harus segera dibikin. Musuh sudah bersiap-siap. Andai kita terlambat bikin parit nih, percuma sudah. Nanti datang parit belum selesai. Udah masuklah musuh itu. 10.000 orang. Jadi Rasul mengamanahkan untuk beramal solih 24 jam gali parit. Cuman ibu-ibu tak ada ikut waktu itu. Semuanya kaum muslimin. Bapak-bapak. Kaum muslimin yang beramal solih 24 jam gali parit. Cuman pakai sip. Tidak juga 24 jam dari pagi sampai pagi lagi. Tidak juga begitu. Teler gitu ya. Satu kali 24 jam mungkin tak bisa bergerak langsung. Udah gitu para hewan sekalian. Ini nih situasinya. Situasi lapar. Karena musim paceklik belum selesai paceklik sebenarnya. Jadi dalam kondisi lapar, dalam kondisi ketakutan, ingat ketakutan karena kita ingin diserang oleh musuh, dan dalam kondisi letih. Para sahabat yang beramal soleh itu dalam kondisi psikologi mereka itu sedang dalam kondisi ketakutan, takut gitu kan. Kaum muslimin kala itu dalam kondisi kelaparan dan dalam kondisi letih, amal soleh 24 jam. Dan perlu diingat, ibu-ibu sekalian, para ikhwan sekalian, ini tanahnya tanah Arab, bukan tanah Sungai Rengas. Kalau tanah Sungai Rengas bikin parit sekali cangkul mungkin bisa 20 cm masuk tuh mata cangkul. Pakai cangkul mungkin 1 meter cepat tuh. Rais mungkin menyuruh 5 orang tuh 1 meter ke 1 meter sebentar kita bisa. Nah, buktinya kalau orang gali anu tuh, maaf, gali makam tuh, gali kubur tuh, sebentar tuh. Kan? Ini terharap campur batu. Jadi tidak mudah menggali ini. Nah, Masya Allah. Jadi para sahabat itu menggali. Dan pada ketika amal soleh itu, memang banyak kisahnya. Para hewan pernah dengar cerita bagaimana Rasul yang sedang mengikat batu 2 butir di perut beliau? Itu salah satu kisahnya yang terjadi pada peristiwa para sahabat sedang beramal soleh gali parit kala itu. Ada sahabat yang datang ke Rasul. Dia dari rumah ini kelaparan. Sampai dia ikat batu di perut dia. Nah, dia agak Rasul. Dia bilang, aku nak nengokkan dengan Rasul. Tengok, perutku, ku ikat dengan batu karena lapang. Begitu dia dekatnya Rasul, dari jauh tengoknya Rasul, udah putih batu di perut Rasul. Ternyata Rasul juga mengikat batu ke perut beliau, karena beliau juga sedang dalam kondisi yang lapang. Masya Allah. Sampai ada sahabat yang ngagak Rasul terang-terangan. Ya Rasul, lapar. Udahlah amal soleh. Mana mau kita harus amal soleh nih, karena musuh mau datang ke kita. Itu lebih penting. Kita tak punya makanan. Siang malam nih kita amal soleh. Kata Rasul, sampaikan kepada para sahabat yang lain. Siapa di antara kalian yang memiliki persediaan makanan? Ada sahabat yang nunjuk. Tapi dia bilang agak olok rumah, tengok olok rumah. Begitu sampai ke istri, kata istrinya, bolehlah bang. Cuman tak usah banyak-banyak orangnya. Rasul dan para sahabat 2-3 orang ya. Sampaikanlah ke Rasul. Begitu disampaikan ke Rasul, Rasul kemudian mengumumkan ke orang yang beramal soleh kala itu. Ke khalayak manusia yang sedang beramal soleh kala itu. Mengumumkan apa? Agar makan. Ya, kita sebutkan saja lah gulai kambing gitu ya. Agar makan gulai kambing di tempat sahabat tadi itu. Nah, sahabat tadi pun tergamam. Ada 200 orang lebih, kurang lebih 200 orang yang mendengar seruan Rasul itu. Semuanya yang sedang kelaparan, semuanya mereka menderu ke rumah sahabat tadi. Rasul paham, ini orang dia bilang mesti khawatir. Kata Rasul, tenang ya. Sampai di sana Rasul yang megang pencedok laut itu. Rasul yang pegang. Nah, sahabat pun bersusun menerima cedokan dari Rasul itu. Masya Allah, ini salah satu mujizat Rasul ya. Salah satu mujizat Rasul. Sampai 200 orang itu kenyang semuanya, kebagian semua, itu masih belum habis. Bahang yang dalam wadah tadi itu. Sampai sahabat yang punya rumah pun heran. Tapi kadang-kadang kita kalau sudah gitu kan ada aja yang usil tuh. Lalu bertanya, banyak pula Rasul gitu.
begitu tanya. Kalau kau tak tanya, kata Rasul, sampai nanti berkali-kali kawanmu makan, masih di sini. Tapi karena kau nanya, habis nih barangnya. Nah, itu memang suka usil gara-gara gitu nih. Udah betul-betul kita tanya lagi. Nah, itulah manusia itu. Sifatnya memang begitu. Ya, para hamba kaum muslimin wal muslimin hafizakumullah. Lanjut. Jadi terkait ketika sedang amal soleh itu, ingat tadi saya katakan tiga yang dalami para sahabat ketika amal soleh, satu takut, yang kedua lapar, yang ketiga letih. Ibu-ibu, kira-kira kalau orang sedang lapar, takut, letih, apa yang dipikirkan? Kita akan mikir macam-macam, ya kan? Tetapi kala itu ternyata ada sahabat yang bertanya dengan pertanyaan yang dahsyat kepada Rasul. Apa pertanyaan Rasul? Pertanyaan sahabat tadi. Dia bertanya kepada Rasul, ya Rasul, kira-kira dua negeri ini, dua kota ini, yakni Roma dan Bizantium, mana yang paling dulu dibebaskan oleh umat Islam? Ingat tadi para hamba sekalian, sahabat tadi sedang letih. Yang kedua mereka sedang dalam kondisi ketakutan. Yang ketiga mereka sedang lapar. Tetapi ternyata pikiran mereka, pikiran yang tidak terpengaruh oleh sulitnya kehidupan kala itu yang mereka alami saat itu. Justru mereka berpikir sesuatu yang besar, yang dahsyat nanti. Mereka bertanya kepada Rasul, dua negeri ini, Bizantium dan Roma, Roma itu Romawi Barat, mana yang paling dulu dibebaskan oleh umat Islam? Masya Allah. Para malas sekalian, waktu itu yang namanya Roma itu, Romawi itu, sama juga dengan sekarang tuh seperti, bisa kita tamsilkan ya, kita analogikan, itu seperti Amerika Serikat, kira-kira begitu, yang memiliki kekuatan atau disebut sebagai negara adikuasa superpower. Seperti itu. Masya Allah. Dan ternyata Rasul menjawab dengan jawaban yang menggemparkan. Luar biasa. Kenapa? Karena ternyata Rasul memberikan jawaban yang sangat jelas. Kata Rasul, kota Hirakla yang lebih dulu kalian bebaskan. Apa itu Hirakla? Bizantium. Kala itu sebesar sebaik-baik kota. Sebagus-bagus kota. Kota yang dirancang tidak untuk diserang gitu ya. Kira-kira begitu. Kota yang dirancang tidak bisa diserang oleh musuh. Itu kota, namanya kota Konstantinopel. Ibu kota Bizantium. Romawi Timur. Kotanya Heraklius. Para hamba sekalian, inilah hal yang ketiga, hikmah dari perang Ahzab. Adanya janji Rasul, nubuat Rasul tentang apa? Tentang kemenangan umat Islam di kemudian hari. Walaupun terjadinya bukan pada masa Rasul. Kala itu perang Ahzab dimenangkan oleh kaum muslimin. Tapi cerita tentang pembebasan Konstantinopel, Bizantium, itu terjadi berapa tahun kira-kira para hamba sekalian? Pada abad ke-16, sekitar 800 tahun kemudian, 8 abad kemudian, oleh seorang sultan muda, umurnya baru 21 tahun. Namanya Sultan Muhammad II. Nanti setelah dia menang baru disebut mendapatkan gelar Sultan Muhammad Al-Fatih. Umurnya 21 tahun. Nah, siapa ini? Antum? Siapa nama antum? Nih, Paris. Nah, Paris. Umurnya berapa tahun? 18. Nah, ini 3 tahun lagi menjadi pembebas Konstantinopel ya. Jadi seusia gitu. Raja muda. Memimpin pasukan terbaik. Membebaskan Konstantinopel. Sebagai kota kala itu. Setelah dikepung hampir 2 bulan dikepung kaum muslimin. Akhirnya pekik takbir berhasil membebaskan kota Konstantinopel. Ya, itu yang ketiga. Yang terakhir, para hamba sekalian. Yang terakhir itu, ini. Masya Allah. Perang Ahzab itu. Perang yang terjadi, perang yang kita katakan tadi itu, yang Allah sebutkan dengan goncangan yang dahsyat, itu perang psikologi. Padahal perang ini tidak terjadi. Nah, terjadi juga, tapi tidak seberapa sebenarnya. Perang yang direncanakan, tapi kemudian tidak terjadi. Itu salah satunya adalah perang Ahzab. Ada juga perangnya. Ya, tetapi karena mereka mengepung dan tidak berhasil masuk itu. Karena strategi Rasul yang kondak tadi itu. Perang Ahzab. Bapak Ibu sekalian yang terakhir nih, gini. Bentar lagi. Anak-anak diam dulu ya. Sebentar. Dengar, diam dulu. Ibu-ibu, para ikhwan sekalian. Kira-kira coba kita renungkan hidup kita. Kita lihat hidup kita, bagaimana yang terjadi di kita. Apakah semua yang terjadi, katakanlah kenikmatan saat ini yang kita dapatkan, semuanya sesuai dengan yang kita rencanakan? Enggak. Iya kan? Coba kita hitung. Enggak usah jauh-jauh lah. Hari ini saja.
Ada nggak yang sesuai dengan yang kita rencanakan? Tidak banyak. Jadi bisa dikatakan, sebagian besar hidup kita itu, yang terjadi adalah sesuatu yang tidak kita rencanakan, tidak kita duga-duga, tidak kita rancang, tapi itu terjadi. Seringkali kita memohon kepada Allah untuk mendapatkan pertolongan, agar kita dibantu keluar dari masalah ini. Allah bantu kita, tetapi dari tempat, dari arah yang sama sekali tidak kita duga. Seringkali begitu. Kita punya masalah A. Bayangan kita, menyelesaikan itu dengan B. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah, saya punya masalah A. Tolong bantu aku ya Allah dengan B. Kita dikti Allah. Lalu Allah bantu dengan Z. Gitu kan? Contoh, maaf nih. Saya juga pernah punya utang gitu ya. Waktu itu yang mendesak harus dibayar. Kita mikir, ya Allah, ada sumber rezeki. Mohon kepada Allah. Ternyata tidak dapat tuh dari sumber rezeki. Ada dari tempat lain yang Allah karuniakan kepada kita. Satu kita ada cerita ya, yang paling nyaman kan menceritakan diri seorang. Waktu itu saya sedang di Lampung. Masya Allah. Di Lampung. Saya waktu itu dengan istri saya, bukan istri orang. Dengan istri sedang duduk-duduk gitu ya. Qadarullah kala itu di rumah itu tidak ada apa-apa. Jadi memang sedang tidak memiliki apa-apa dan tidak punya apa-apa gitu ya. Kala itu biasanya juga ada apa-apa, tapi kala itu sedang tidak ada. Tiba-tiba tercium bau masakan yang sangat enak. Bukan tercium masakan. Tiba-tiba saya melihat ada tetangga sedang mengupas nangka. Kemudian saya bilang sama istri saya, insya Allah kita hari ini makan sayur nangka. Iya kan? Orang ngupas nangka di depan mata kita. Nangka kan besar lah kan. Kalau nangka kecil, itu pun banyak isinya. Apalagi nangka sebutnya, ya kan ibu-ibu ya. Kalau nangka muda itu, gori kata gitu. Tahu nggak gori? Sayur nangka lah. Sebutnya kan banyak tuh. Jadi bayangan saya, ternyata sampai ke jam makan tak ada pula nangka ini datang. Saya pun mulai bisik-bisik sama istri, tengok dia pun gitu kak. Tak datang nih nangka nih. Bayangan saya ini kan dari tetangga, ini kan dekat. Masya Allah para hamba Allah sekalian, apa coba? Tiba-tiba ada seorang hamba Allah, ibu-ibu, mengucapkan salam, saya bukakan pintu. Dulu waktu di Lampung tuh biasa orang bawa makan pakai tampah. Dia bawa tampah, lengkap di situ. Ada nasi, kalau tidak salah apa, ikan asin atau apalah, dan sayur nangka. Jadi Masya Allah, dalam hati saya, kita itu bayangkan nangka itu dari tetangga. Ternyata Allah kirim dari tempat lain, sayur nangka juga. Lengkap dengan nasi dan lauknya. Masya Allah. Ya gitu. Cara Allah membantu kita ya begitu. Tetapi apapun yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Karena semuanya yang kita lakukan itu, meskipun nanti tidak menjadi hasil, tidak menjadi sebab kita tertolong, tidak menjadi sebab selesai masalah kita, tetapi itu semua akan dihitung oleh Allah sebagai amal bagi kita. Jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berharap kepada Allah, jangan berhenti berusaha kepada Allah, jangan berhenti bergerak beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan memberi kita dari arah yang tidak terduga-duga. Allah punya beribu-ribu, berjuta-juta cara untuk membantu, menolong hamba. Kita lihat, ini Masya Allah, anak-anak kita nih kadang-kadang itu mangkel bener kan kalau anak lagi nakal begini nih. Lagi ribut-ribut gitu lagi. Tapi kita tidak tahu nanti. Coba kita perhatikan. Kita nih bahkan mungkin sejarah hidup kita juga nakal juga begitu. Saya kadang-kadang gitu juga kan kalau kata istri gini dalam hati saya itu sedang enggak lebih dari itu aja gitu ya gitu kan. Istri saya dia bilang nakal beneran ya. Padahal cerita kalau cerita dia waktu kecil sedang biasa main kelayang. Kami ini dong padahal cewek. Nggak tanggung-tanggung main kelayangan di atas pohon dia main kelayang. Kata dia lah walau alam. Ya, itulah para malas sekalian. Jadi, perang Ahzab itu, perang yang direncanakan perang, namun ternyata Allah kehendaki tidak terjadi. Perangnya ya sedikit, tidak sedahsyat perang-perang lain. Karena kaum kafir Quraisy, mereka tidak berhasil masuk ke dalam. Tetapi, apapun yang direncanakan oleh kaum muslimin kala itu menjadi amal, dan mereka Allah anugerahkan kemenangan dari perang Ahzab yang sedemikian dirancang oleh kafir Quraisy itu. Para kaum muslimin hafizakumullah yang terakhir, kita sebut yang kelima lah ya. Perang Ahzab itu mencontohkan kepada kita atau mewariskan kepada kita satu doa dari Rasul, namanya doa Ahzab. Ketika Rasul berdoa dan rasanya doa ini ya memang setiap perang itu doanya beda-beda.
waktu perang Badar juga Rasul berdoa sampai mengangkat tangan, sampai nampak Rasul punya punya ketiak warna putih, kata sahabat yang melihatnya. Kalau perang Ahzab juga demikian. Rasul berdoa dengan doa Ahzab. Allahumma munzilal kitab wa mudiyas sahab wa hazimil ahzab ihzimhum wansurna alaihim, dan seterusnya. Ibu-ibu, tapi doa ini jangan dibaca untuk laki. Benci betul dengan laki. Kita baca kalau doa Ahzab. Jangan. Kalau Allah kabulkan bahaya. Ini doa pamungkas nih. Nah, sekarang yang kita baca ini untuk kebinasaan kaum Bani Israel yang sedang menjajah Palestina. Ini doa pamungkas ya Bu ya, jangan macam-macam langsung kita baca, jangan. Ini doa pamungkas nih. Artinya apa? Kita Allah anugerahkan senjata pamungkas. Salah satunya adalah doa Ahzab. Allah wariskan itu kita melalui hadis Rasul gitu ya.